Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu itu, kalau tidak ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%, pasti juga pilkada kali ini tidak bakal menarik kalau menurut saya. Bayangkan kalau misalkan PDIP tidak bisa mencalonkan, banyak kotak kosong, tidak ada dari kader PDIP, misalkan tidak ada Pak Pramono Anung dan Rano Karno, kemungkinan pilkada itu tidak bakal menarik. Wow, ini manuver apa lagi ya? KPU DKI umumkan Pak Pramono Anung Dul menang. Legend Gerindra kita harus hormati. Padahal kalau kita lihat ya, dari tim Ridho seolah-olah tidak menerima, dan bahkan pada saat lalu menyampaikan ya setidaknya pemenangnya itu bukan Pak Pramono Anung, bukan Darmakun, bukan Ridwan Kamil dan Suswono, melainkan golput yang menjadi pemenangnya. Nah ini juga maksudnya apa? Golput pemenangnya dikarenakan angka golput tinggi mencapai 43%. Ya seharusnya tanya kenapa ya, kenapa angka golput itu tinggi? Bukan malah pemenangnya golput. Kalau misalkan golput menang, PSU lagi, PSU kedua juga tidak, setidaknya menarik masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan pemungutan suara, PSU lagi dan seterusnya. Jadi menurut saya bukan alasan lah ketika angka golput tinggi melakukan pemungutan suara ulang. Dan menurut saya juga ya masyarakat itu setidaknya pesimis lah dengan calon-calon yang ada di DKI Jakarta. Kemungkinan yang 40% itu mendukung Anies Baswedan misalkan, atau mendukung Basuki Cahayapurnama, atau ada tokoh-tokoh lainnya yang bisa menarik setidaknya angka golput itu bisa sedikit. Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu itu, kalau tidak ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%, pasti juga pilkada kali ini tidak bakal menarik kalau menurut saya. Bayangkan kalau misalkan PDIP tidak bisa mencalonkan, banyak kotak kosong, dan pastinya juga masyarakat juga enggan ya kemungkinan untuk melakukan pemungutan suara. Bayangkan misalkan Ridwan Kamil berlawanan dengan Dharma Pangrekun, tidak ada dari kader PDIP, misalkan tidak ada Pak Pramono Anung dan Rano Karno, kemungkinan pilkada itu tidak bakal menarik. Dan kemungkinan juga yang akan ikut pemungutan suara ya kemungkinan bisa 30%-an, alias yang 70% bisa saja tidak akan melakukan pemungutan suara. Ya, karena pilkada memang tidak menarik. Untung saja saya bersyukur sekali ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan setidaknya syarat threshold dari 20% menjadi 7,5%. Artinya PDIP bisa mencalonkan tokoh-tokohnya, kader-kader terbaiknya untuk maju pilkada serentak. Dan akhirnya pilkada 2024 ada warna tersendiri lah. Dan menurut saya itu juga sangat keren. Itu pun juga angka golput tinggi, apalagi kalau PDIP tidak ikut berkonsentrasi pada pilkada dan banyak kotak kosong misalnya, pasti juga tidak akan menarik lah setidaknya minat masyarakat untuk melakukan pemungutan suara. Nah, saya sangat sependapat sekali ya. Seharusnya juga dijunjung tinggi lah apapun keputusan KPU ya. Sekjen Gerindra menjunjung tinggi putusan KPU menangkan Pak Pramono Rano Karno. Kalau kita lihat dari sini seharusnya sudah fix ya, seharusnya juga tim Ridwan Kamil dan Suswono itu ya tidaknya mendengar lah bahwa Gerindra juga menghormati putusan KPU, tidak serta-merta yang menang itu golput dan lain sebagainya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati keputusan KPU yang telah menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kita menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil pilkada yang diumumkan oleh KPU di Jakarta, kata Muzani di Kompleks Parlemen pada 9 Desember. Meski begitu, Muzani menyatakan semua pihak juga harus menghormati rencana gugatan perselisihan hasil
pemilu yang akan dilayangkan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Lanjut Muzani, rencana gugatan tengah dalam proses sebelumnya resmi diserahkan ke MK. Dia tak mau berspekulasi soal peluang pihaknya menang dalam gugatan tersebut, namun dia akan memantau prosesnya. Nanti MK yang akan kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya, katanya dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi pada 8 Desember. KPU DKI telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno atau Sidul meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024 ya. Artinya memang satu putaran ya kalau kita melihat dari sini ya. Saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Bilangin ke tim Rakus tuh Pak. Apa Pak? Maaf kurang keras, mohon ulangi. Kamil, ayo pulang ke Bandung. Iyalah, emang mau ngamuk. Setelah DKI diganti DKJ, dana APBN akan dikurangi. Program Pramono akan kesulitan dilaksanakan. Prabowo bukan orang yang baik hati, politiknya bukan politik pro rakyat. Ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat juga ya, misal ada gugatan di MK oleh kubu Ridho, wah, itu juga akan sangat sulit sekali menurut saya ya. Apalagi bukti-bukti juga tidak terpenuhi dan lain sebagainya, pasti juga akan sulit. Dan tim dari Pak Pramono Anung juga siap setidaknya mengawal ke MK, siap menghadapi gugatan tim Ridho di MK. Itu juga sangat keren sekali ya. Saya juga kadang-kadang penasaran sih, yaitu apakah Gerindra ini akan mengajak PDIP berkoalisi ya. Kalau kita lihat juga dukungan Pak Prabowo terhadap Ridwan Kamil itu menurut saya hanya separuh-separuh ya. Menurut saya tidak all out seperti mendukung Ahmad Lutfi. Kalau Ahmad Lutfi itu bahkan juga membuat video dukungan secara langsung, bahkan juga di sebelah kiri dan kanan ada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Tetapi kenapa dari Ridwan Kamil Pak Prabowo tidak melakukan hal yang sama seperti membuat video dukungan dan lain sebagainya? Ini juga menjadi pertanyaan. Bahkan ada pemberitaan PDIP berpotensi rusak hubungan Jokowi Prabowo demi kursi menteri. Nah ini juga ada apa lagi ya? Tindak tanduk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beberapa waktu belakang dinilai tengah berupaya merusak hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Presiden Prabowo demi jatah kursi menteri. Pengamat politik Citra Institute menilai pernyataan PDIP baru-baru ini yang menyebut Jokowi dan keluarganya yang terjun ke politik praktis bukan kader, merupakan isyarat politik yang diberikan kepada Presiden Prabowo. Sangat memungkinkan PDIP ingin mencoba merayu Prabowo untuk mempercayai PDIP berada di pemerintahan, tapi hanya dengan satu syarat, yaitu melenyapkan pengaruh Jokowi di pemerintahan. Efrisa kepada Rimel Selasa 10 Desember. Dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang itu memandang beberapa pos kementerian dan lembaga yang berdiri di masa pemerintahan Presiden Prabowo berpotensi ditempati PDIP karena terdapat permasalahan hukum yang terungkap di publik, sehingga menurutnya PDIP kini tengah bermanuver menarik perhatian Prabowo atau untuk menggait partai berlogo banteng moncong putih itu untuk bergabung di pemerintahan. Jelas agenda PDIP adalah menarik perhatian masyarakat, Partai Gerindra dan Presiden Prabowo dengan merusak nama baik Jokowi dan keluarganya. Nah menurut saya juga tidak ya. Yang merusak nama Pak Jokowi itu ya Pak Jokowi sendiri kalau menurut saya dengan manuver-manuver politiknya, bukan PDIP yang merusak nama Pak Jokowi kalau menurut saya. Kalau PDIP sih menurut saya juga hanya melaksanakan ADART saja, dan masalah pemecatan itu karena Pak Jokowi pada Pilpres sudah bermanuver, bahkan juga mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran, bukannya mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang pada saat lalu sudah dideklarasikan oleh Ibu Megawati. Ya seperti itulah. Tetapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas kayaknya sih memang ada kode setidaknya PDIP akan bergabung ke pemerintahan ya. Menurut Anda gimana?